Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sebelumnya, kepada seluruh peserta kuliah Shorof lanjutan, yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di kuliah Shorof ini. Penting sebelumnya diketahui oleh peserta sekalian bahwasanya ilmu Shorof merupakan salah satu cabang dari ilmu yang perlu dipelajari ketika kita ingin menguasai bahasa Arab. Dan di sini perlu saya sampaikan juga, ketika kita mempelajari bahasa Arab itu berbeda dengan yang lainnya. Kita perlu betul-betul mengikhlaskan niat, kemudian kita juga perlu komitmen di dalamnya, yaitu bersungguh-sungguh di dalam belajarnya, dan juga memiliki keyakinan yang kuat. Tidak boleh hanya sekedar mencoba-coba karena penasaran. Seperti apa sih ilmu Shorof itu? Bagaimana sih rasanya mempelajari bahasa Arab, terkhusus ilmu Shorof? Karena jika kita hanya sekedar ingin mencoba-coba atau karena rasa penasaran, maka orang tersebut biasanya akan mudah putus asa ketika melihat adanya kesulitan. Seorang bijak mengatakan, idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Karena kualitas pemuda sesuai kadar keyakinannya, maka setiap orang yang tidak memiliki keyakinan tidak akan mengambil manfaat. Baik, kepada seluruh peserta selanjutnya, insya Allah untuk buku panduan yang kita akan gunakan adalah 4 langkah membaca dan menerjemah kitab gundul atau metode Asasaki. Buku ini merupakan karya dari Al-Ustadz Normal Abu Hilya Salsabila Hafidhahullah. Dan dari buku tersebut yang akan kita pelajari adalah bagian yang keduanya, yaitu bagian ilmu Shorofnya, yang dimulai dari halaman 227. Bagi yang sudah memiliki bukunya, silahkan bisa dibuka halaman tersebut. Dan di dalam buku ini, penulis sebelum memasuki pembahasan inti menyebutkan beberapa istilah Shorof yang perlu diketahui bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu Shorof. Tujuannya jelas, agar para penuntut ilmu yang ingin mempelajari ilmu Shorof nantinya tidak bingung ketika mendapati istilah atau ungkapan tersebut di saat mendengarnya dari pengajarnya. Dan di dalam buku ini penulis menyebutkan sekitar 30 istilah. Baik, langsung saja. Istilah pertama yang perlu diketahui adalah al-wazan. Apa itu al-wazan? Al-wazan ialah timbangan atau pola dasar kata kerja yang dengan timbangan atau pola dasar tersebut akan memudahkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kata lainnya. Dan pola dasar dalam bahasa Arab dirumuskan dengan pola fa'ala. Perhatikan, polanya adalah fa'ala. Huruf fa disebut dengan fa fi'il, huruf ainnya disebut ain fi'il, dan huruf lamnya disebut dengan lam fi'il. Kedua, al-mauzun. Al-mauzun ialah kata yang ditimbang atau yang dipola. Sebagai contoh misalkan kata kataba. Kataba merupakan sebuah kata kerja yang memiliki arti telah menulis. Kata kataba itu
mengikuti pola fa'ala. Perhatikan, fa'ala, kataba, sama. Ya, jadi kata kataba merupakan kata yang ditimbang, ya, yang mengikuti pola fa'ala, dan fa'ala merupakan polanya atau timbangannya. Ketiga, al-fi'lu ats-tsulasi. Al-fi'lu ats-tsulasi adalah kata kerja yang huruf aslinya terdiri dari 3 huruf. Sebagai contoh, misalkan tadi, kataba, menulis. Di situ huruf yang menyusunnya adalah 3 huruf. Dan di situ kata kataba disebut dengan al-fi'lu tsulasi. Contoh lain misalkan sami'a, mendengar. Sami'a di situ juga tersusun dari 3 huruf. Dan ketika kata kerja tersebut disusun dari 3 huruf asli, maka disebut dengan al-fi'lu ats-tsulasi. Keempat, al-fi'lu ats-tsulasi al-mujarrad. Apa itu al-fi'lu ats-tsulasi al-mujarrad? Al-fi'lu ats-tsulasi al-mujarrad ialah kata kerja yang huruf aslinya terdiri dari 3 huruf dan belum diberi imbuhan. Contohnya seperti kata sami'a. Ya, sami'a itu merupakan al-fi'lu tsulasi mujarrad karena hanya tersusun dari 3 huruf asli dan tidak ada imbuhan huruf lainnya. Contoh lain misalkan kata kerja fariha. Fariha artinya senang atau bahagia dan dia tersusun dari 3 huruf asli. Karenanya disebut dengan al-fi'lu ats-tsulasi al-mujarrad. Kelima, al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid. Al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid ialah kata kerja yang huruf aslinya terdiri dari 3 huruf dan telah diberi imbuhan. Sebagai contoh, misalkan kata asma'a. Asma'a itu merupakan fi'il atau al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid. Jadi asalnya 3 huruf, kemudian mendapat 1 imbuhan huruf lainnya, yaitu huruf hamzah yang terletak di awal kata tersebut. Kata asma'a memiliki arti memperdengarkan. Kemudian contoh lain misalkan kata farroha. Kata farroha juga mendapatkan 1 imbuhan huruf lainnya, yaitu huruf ro. Sehingga pada kata farroha di situ ro-nya bertasydid. Ketika sebuah huruf bertasydid itu menunjukkan sebenarnya hurufnya adalah double atau ganda atau 2 huruf yang sama, sehingga diberi tanda dengan tanda tasydid. Kata farroha artinya adalah membuat senang atau menjadikan senang. Kemudian keenam adalah al-fi'lu ar-ruba'i. Apa itu al-fi'lu ar-ruba'i? Al-fi'lu ar-ruba'i ialah kata kerja yang huruf aslinya terdiri dari 4 huruf. Sebagai contoh, misalkan kata zalzala. Perhatikan, zalzala artinya mengguncang. Kata zalzala, susunan hurufnya adalah 4 huruf yang merupakan kesemuanya itu adalah huruf asli. Berbeda dengan sebelumnya. Untuk yang sebelumnya itu meskipun tersusun dari 4 huruf, tapi huruf yang satunya adalah huruf tambahan. Contoh lainnya, misalkan kata dahroja. Dahroja artinya adalah menggulung. Perhatikan, kata dahroja juga tersusun dari 4 huruf asli. Ketujuh, al-fi'lu ar-ruba'i al-mujarrad. Al-fi'lu ar-ruba'i al-mujarrad ialah kata kerja yang huruf aslinya terdiri dari 4 huruf yang belum diberi imbuhan. Contohnya seperti sebelumnya, yaitu zalzala
dan dakhroja. Ya, kedua kata kerja tersebut merupakan al-fi'lu ar-rubai al-mujarrad. Karena keempat hurufnya itu adalah huruf asli yang tidak ada huruf imbuhan di dalamnya. Kedelapan, al-fi'lu ar-rubai al-mazid. Al-fi'lu ar-rubai al-mazid ialah kata kerja yang huruf aslinya terdiri dari 4 huruf dan telah diberi imbuhan. Sebagai contoh kata tazalzala, perhatikan. Asalnya zalzala kemudian mendapatkan satu imbuhan huruf yaitu huruf ta yang terletak di awal kata menjadi tazalzala. Tazalzala artinya adalah bergoyang. Kemudian contoh lain misalkan tadakhroja. Tadakhroja juga asalnya tadinya adalah dakhroja. Kemudian mendapat satu imbuhan huruf lagi yaitu huruf ta yang terletak di awal. Tadakhroja artinya bergulir, terguling, atau berguling. Kesembilan, sigot. Sigot ialah bentuk kata dilihat dari segi maknanya. Sebagai contoh, kata nasoro. Nasoro artinya adalah telah menolong. Di situ sigotnya adalah al-fi'lu al-madi, yaitu kata kerja yang telah lampau. Jadi kata nasoro memiliki makna yaitu maknanya telah melakukan suatu pekerjaan, yaitu telah menolong. Karenanya disebut dengan al-fi'lu al-madi. Ke-10, bina. Bina ialah bentuk kata dilihat dari segi hurufnya. Sebagai contoh, kata nasoro. Kata nasoro, binanya adalah sohih. Kenapa? Karena kata nasoro, huruf-hurufnya tidak ada yang huruf ilah. Dan nanti kita akan mempelajari di antara huruf ilah itu apa saja. Huruf ilah itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Perhatikan, dari kata nasoro tidak ada huruf alifnya, wawu, atau ya-nya. Sehingga disebut binanya adalah bina sohih dari segi hurufnya. Ke-11, tasrif istilahi. Tasrif istilahi ialah merubah satu bentuk asal menjadi beberapa perubahan. Sebagai contoh, misalkan kata nasoro. Dari kata nasoro itu bisa diubah menjadi beberapa bentuk kata lainnya. Sebagai contoh, untuk perubahannya, misalkan nasoro menjadi yansuru, kemudian menjadi nasron, menjadi nasirun, menjadi mansurun, menjadi unsur, menjadi la tansur, menjadi mansorun, menjadi mansorun, dan terakhir menjadi minsorun. Dan perlu diketahui dari perubahan tersebut, setiap katanya itu memiliki arti yang lain. Seperti kata nasoro itu telah menolong menjadi yansuru, artinya berubah menjadi sedang menolong atau akan menolong. Kemudian kata nasron. Nasron artinya menjadi pertolongan. Kemudian nasirun itu orang yang menolong. Mansurun orang yang ditolong. Unsur itu artinya tolonglah dan selainnya. Ke-12, sigot al-fi'il al-madi. Sigot al-fi'il al-madi tadi sudah disebutkan. Sebagai contoh adalah kata nasoro, telah menolong. Al-fi'lu al-madi adalah kata kerja telah lampau. Kemudian ke-13, sigot al-fi'il al-mudhari. Sigot al-fi'il al-mudhari artinya adalah maknanya kata kerja sekarang atau akan datang. Sebagai contoh tadi kata yansuru, akan menolong atau sedang menolong. Kemudian ke-14, sigot isim al-masdar ialah kata jadian. Sebagai contoh tadi kata nasron, itu merupakan masdar. Kemudian ke-15, sigot isim al-fa'il ialah nama pelaku atau pelakunya. Tadi sebagai contoh nasirun,
orang yang menolong. Kemudian ke-16, sigot isim al-maf'ul ialah nama objek. Jadi objek kalau misalkan dari kata nasoro, yansuru, nasron, nasirun, mansurun. Kata mansurun merupakan sigot isim al-maf'ul. Artinya telah ditolong karena sebagai objek. Kemudian sigot fi'il an-nahi, yaitu kata kerja untuk melarang. Ya, ini yang ke-17. Jadi berupa larangan. Contohnya tadi adalah la tansur. Kata la tansur artinya janganlah engkau menolong. Perhatikan. Kemudian ke-18, sigot isim al-makan ialah kata tempat. Ya, sebagai contoh mansorun. Kata mansorun di situ artinya tempat menolong. Kemudian sigot isim az-zaman. Ini adalah kata waktu. Jadi kaitannya dengan keterangan waktu. Sama contohnya yaitu mansorun. Kemudian ke-20, sigot isim al-alat, yaitu kata alat. Sebagai contoh minsorun. Kata minsorun yaitu alat untuk menolong. Kemudian ke-21, at-tasrif al-lugawi ialah merubah satu bentuk asal menjadi beberapa perubahan sesuai kata ganti. Jadi kalau tasrif lugawi kaitannya adalah dengan domir atau kata ganti yang melekat pada kata tersebut. Ya, kita tahu bahasanya kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia seperti dia, kamu, saya, kita. Ya, dalam bahasa Arab juga ada. Dan kata ganti dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Nah, nanti untuk tasrif lugawi kaitannya itu dengan perubahan kata menjadi kata yang lain, tapi perubahan tersebut berdasarkan perubahan domir yang melekat pada kata tersebut. Ya, untuk jelasnya insya Allah nanti pada pembahasan inti. Kemudian istilah ke-22 yang perlu kita ketahui adalah bina al-fi'il as-sahih, yaitu kata kerja yang huruf-hurufnya bukan termasuk huruf ilah. Jadi huruf-huruf penyusunnya itu bukan huruf alif, wawu, ataupun ya. Jadi tidak ada pada kata tersebut huruf penyusunnya salah satu di antara huruf ilah, yaitu huruf alif, wawu, dan ya. Sebagai contoh tadi kata nasoro. Pada kata nasoro tadi penyusunnya 3 huruf, yaitu nun, sod, dan ro. Di situ tidak ada huruf alif, wawu, ataupun ya. Ya, sehingga binanya disebut bina sohih. Kemudian ke-23 yaitu bina al-mahmus. Apa itu bina al-mahmus? Yaitu al-fi'lu as-sohih yang salah satu huruf aslinya adalah huruf hamzah. Jadi ketika ada kata kerja dan tersusun dari 3 huruf asli, salah satu hurufnya itu adalah huruf hamzah. Sebagai contoh, misalkan kata akhadha. Perhatikan kata akhadha di situ huruf pertamanya adalah huruf hamzah, sehingga disebut dengan bina al-mahmuz. Kemudian kata sa'ala. Sa'ala di situ ada huruf hamzahnya juga di tengah-tengah. Kemudian kata qara'a. Ya, akhadha artinya mengambil, sa'ala bertanya, qara'a membaca. Perhatikan, ketiga kata kerja tersebut terdapat huruf hamzahnya. Dan huruf hamzah di situ merupakan huruf asli. Memang bukan huruf tambahan. Kemudian istilah ke-24 yaitu bina al-mudha'af ats-tsulasi. Apa itu bina al-mudha'af ats-tsulasi? Yaitu al-fi'lu as-sahih yang huruf ain dan lam fi'ilnya dari satu jenis. Dan ini biasanya tandanya dengan tanda tasydid. Jadi cukup ditulis satu huruf, kemudian atasnya dikasih tanda tasydid. Itu menunjukkan bahwasanya huruf tersebut ada 2 atau double. Ya, disebutkan tadi di awal materi bahwasanya ada namanya istilahnya adalah
wazan. Ya, wazan tadi yang diperkenalkan adalah fa'ala. Jadi dari wazan fa'ala di situ untuk yang pertama disebut dengan fa fi'il, kedua ain fi'il, dan ketiga adalah lam fi'il. Sebagai contoh penerapan dari kata kerja yang mengikuti pola fa'ala adalah kata kataba misalkan. Kata kataba itu untuk huruf ka-nya itu disebut dengan fa fi'il. Kemudian huruf ta-nya disebut dengan ain fi'il, dan terakhir huruf ba-nya disebut dengan lam fi'il. Nah, dan di sini untuk bina al-mudha'af as-sulasi itu huruf kedua dan ketiganya atau disebut dengan huruf ain dan lam fi'ilnya itu sama hurufnya. Ya, sebagai contoh kata syadda dan kata rodda atau kata farro. Perhatikan. Pada kata kerja syadda dan rodda, huruf dalnya di situ bertasydid. Itu menunjukkan bahwasanya huruf dalnya itu ada double, ada dua. Huruf kedua dan ketiganya sama. Syadda artinya mempererat atau mengokohkan. Rodda artinya mengembalikan atau membalas. Kemudian kata farro di situ artinya adalah lari. Perhatikan. Huruf ro-nya bertasydid itu menunjukkan ada dua huruf ro. Dan itu yang dinamakan dengan ain dan lam fi'ilnya dari satu jenis, yaitu sama-sama huruf ro atau huruf dal dan selainnya. Istilah ke-25 adalah bina as-salim. Apa itu bina as-salim? Yaitu al-fi'lu as-sahih yang salah satu hurufnya bukan termasuk huruf hamzah, bukan huruf tad'if atau huruf yang double, ya. Perhatikan sebagai contoh kata fataha. Pada kata fataha yang memiliki arti membuka tidak ada padanya huruf hamzah atau huruf yang double, ya. Atau kata kataba menulis juga sama. Semuanya tidak ada huruf hamzah atau doublenya. Dan kata fahima memahami juga sama. Perhatikan, tidak ada huruf hamzahnya, tidak ada huruf doublenya atau tad'if. Ya, sehingga di situ disebut dengan bina as-salim. Ya. Ke-26 bina al-fi'lu al-mu'tal. Apa itu bina al-fi'lu al-mu'tal? Bina al-fi'lu al-mu'tal ialah kata kerja yang huruf aslinya terdiri dari salah satu dari huruf ilah. Tadi disebutkan huruf ilah adalah huruf alif, wawu, dan ya. Jadi kata kerja tersebut salah satu hurufnya itu adalah huruf ilah. Bisa huruf alif, bisa huruf wawu, atau bisa juga huruf ya. Ke-27 bina al-mithal. Apa itu bina al-mithal? Bina al-mithal ialah al-fi'lu al-mu'tal, yaitu yang huruf ilahnya pada huruf pertama, ya, atau fa fi'ilnya. Jadi fa fi'ilnya adalah huruf ilah atau huruf pertamanya adalah huruf ilah. Jadi bina al-mithal ialah fi'il mu'tal yang huruf ilahnya pada huruf pertama. Sebagai contoh kata wajada. Kata wajada mendapati, perhatikan di situ, atau mendapatkan huruf pertamanya huruf wawu, dan huruf wawu merupakan huruf ilah. Ya. Kemudian contoh lain kata ya isa. Kata ya isa di situ huruf pertamanya adalah huruf ya, dan huruf ya tadi disebutkan adalah huruf ilah, sehingga disebut bina al-mithal. Ke-28 bina al-ajwaf. Bina al-ajwaf ialah al-fi'lul mu'tal yang huruf ilahnya pada huruf kedua atau pada ain fi'ilnya. Perhatikan. Jadi huruf ilahnya itu di huruf keduanya. Contohnya qala. Kata qala di situ terdapat huruf alif yang terletak di tengah atau pada ain fi'ilnya. Maka disebut dengan bina al-ajwaf. Qala artinya berkata. Kemudian ke-29 bina an-nakis. Bina an-nakis ialah al-fi'lul mu'tal yang huruf ilahnya pada huruf ketiga atau pada lam fi'ilnya. Perhatikan. Jadi kalau ada
fiil, kemudian huruf ilahnya itu terletak di huruf ketiga atau di lam fiilnya, maka disebut dengan binaan nakis. Sebagai contoh, kata Roma. Perhatikan, kata Roma di situ huruf akhirnya adalah alif. Dan di situ huruf alifnya kita sering sebut dengan alif bengkong. Ya, di situ huruf alif merupakan huruf ilah. Ya, arti Roma adalah melempar. Ke-30 atau yang terakhir dari istilah yang harus kita ketahui ialah bina al-afif. Apa itu bina al-afif? Bina al-afif adalah al-fi'lul mu'tal yang huruf ilahnya 2 buah. Jadi misalkan ada kata kerja dan di situ ada 2 huruf ilahnya, maka disebut dengan bina al-afif. Sebagai contoh misalkan kata wako. Perhatikan, kata wako di situ ada huruf wawu, qaf, dan alif. Huruf wawu terletak di awal, qaf di tengah, dan alif di akhir. Dan di situ huruf wawu dan alif merupakan huruf ilah. Berarti pada kata tersebut ada 2 huruf ilah, maka disebut dengan bina al-afif. Dan di sini arti wako adalah menjaga. Kemudian contoh lain misalkan nawa. Nawa di situ tersusun dari huruf nun, wawu, dan alif. Perhatikan, wawu dan alif merupakan huruf ilah. Sehingga di situ masuk dalam kategori bina al-afif. Nawa artinya adalah niat atau berniat. Baik, kepada seluruh peserta, selesai pembahasan kita pada kesempatan hari ini dari pembahasan istilah-istilah yang wajib kita ketahui. Silakan untuk para peserta sekalian betul-betul menghafal dari istilah-istilah tersebut, tujuannya agar lebih mudah nanti ke depannya di dalam memahami kajian-kajian selanjutnya. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.